Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Yesus segera menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pada zaman Yesus, orang yang kena penyakit kusta lebih mengerikan daripada orang yang kena COVID-19. Lebih mengerikannya karena pertama harus diasingkan dari keluarganya, dari masyarakatnya. Yang kedua, selain penyakit kusta itu membahayakan karena belum ditemukan obatnya, orang yang kena kusta dianggap kena hukuman dari Allah atau dianggap najis. Dan orang ketiga, orang yang kena kusta sebelum mati akan menderita, dan itu semua membuat dia semakin putus asa. Keempat, orang yang kena penyakit kusta harus dipasangi lonceng atau memegang lonceng. Kalau ada orang lewat, dia harus membunyikan lonceng itu sebagai penanda bahwa ia menderita kusta. Tidak boleh didekati, tidak boleh ditolong. Tetapi orang kusta itu mendengar bahwa Yesus lewat. Imannya sangat dalam dan ia meminta Yesus mentahirkan dirinya. Maka dengan berlutut dan memohon, ia minta pertolongan dari Yesus supaya tahir, dan akhirnya Yesus mengabulkan permohonannya. Yesus menjamah tangannya, menjamah orang itu, mengulurkan tangannya,
lalu orang itu menjadi tahir. Menjadi tahir pertama berarti dia tidak hanya sembuh tetapi dikuduskan, dibebaskan dari kenajisan kusta. Lalu yang kedua, dia seharusnya diterima kembali dalam keluarga dan masyarakat sekitarnya. Umat Allah yang terkasih, kalau kita membaca mujizat-mujizat dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru, betapa mengesankan, betapa menakjubkan mujizat-mujizat Tuhan itu. Tetapi syaratnya agar mujizat itu terjadi, yang memintanya harus punya iman. Orang kusta tadi memperoleh kesembuhan lahir dan batin, jiwa dan raganya, dan ia menjadi orang yang hidup kembali dalam masyarakat. Sebenarnya orang kusta tadi dilarang untuk mempublikasikan, untuk mewartakan kepada orang banyak, tetapi ia tetap melakukannya, yang membuat Yesus harus bersembunyi, tidak bisa terang-terangan lagi masuk ke dalam kota. Maksudnya orang itu harusnya mengadakan upacara pentahiran di hadapan imam-imam yang seperti yang diperintahkan Musa. Ketika imannya belum mendalam, ketika upacara kehidupan pentahiran belum dilakukan, orang ini sudah mempublikasikan, sudah mewartakan kemana-mana. Harusnya dia menyelesaikan upacara pentahiran lebih dahulu. Barangkali kita juga harus menyelesaikan beberapa hal, mengklarifikasi atau mengecek atau mengadakan sesuatu sebelum mempublikasikan sesuatu yang kita dengar atau kita terima kepada orang lain. Umat Allah yang terkasih, mari kita beriman mendalam dan kita memohon mujizat Tuhan masih terjadi dalam diri kita, dalam diri orang-orang yang kita doakan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang menderita dikuatkan dan diberi penghiburan. Karena kita orang beriman, kita menaruh harapan kepada Tuhan. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa indahnya